Guys, di sini ada aku Safa, kenalin semuanya. Dan aku dari kelompok 6 sama teman-temanku ada Helen, Ferin, sama Zuni. Kita mau ngejelasin tentang uang dan inflasi, hubungan uang sama inflasi. Kemudian kita juga mau ngejelasin tentang beberapa kasus hyperinflation yang terjadi di beberapa negara. So, stay tune dan selamat menonton semuanya. Dadah! Inflasi merupakan salah satu tantangan signifikan dari berbagai negara. Menurut teori kuantitas uang, inflasi terjadi ketika jumlah uang beredar meningkat secara drastis tanpa diimbangi oleh pertumbuhan output. Nah, inflasi ini pastinya terjadi di berbagai dunia, salah satunya di Indonesia. Nah, dengan dibuatnya penelitian ini, diharapkan kami dapat memberikan dampak dan juga dapat memahami penyebab dan juga dampak dari inflasi, terutama hyperinflation dari berbagai kasus di dunia, begitu. Dan juga mendukung pentingnya inflasi yang terkendali untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi investasi jangka panjang yang ada di seluruh dunia. Pengertian uang adalah persediaan aset yang dapat segera digunakan untuk melakukan transaksi. Sementara itu, pengertian dari inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Uang dan inflasi ini memiliki hubungan yang sangat erat. Inflasi dapat terjadi ketika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat dibanding dengan persediaan barang yang dijual di pasaran. Hubungan antara inflasi dengan jumlah uang beredar dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang. Oke guys, jadi sekarang aku mau ngejelasin tentang kasus hyperinflation yang terjadi di Indonesia. Jadi Indonesia tuh pernah hyperinflation di tahun 1965. Nah, inflasi tahunannya tuh nyampe di angka 592%. Nah, ada beberapa alasan. There are several reason hal tersebut terjadi. Yang pertama tuh ada kebijakan demokrasi terpemimpin. Jadi di tahun tersebut tuh banyak proyek-proyek yang nggak produktif kayak Ganevo gitu-gitu. Yang mana itu ngeluarin anggaran yang besar tapi nggak ada manfaat nyata gitu loh bagi rakyat kita. Terus kedua ada defisit anggaran ekstrim. Jadi defisit anggaran kita tuh melebihi di 200% APBN. Yang mana itu tuh pemerintah menyiasatinya dengan nyetak uang yang banyak sehingga jumlah peredaran uang kita tuh nyampe di angka 161%. Kemudian yang ketiga ada konfrontasi kebijakan, yaitu kita tuh waktu itu tuh punya konflik sama Malaysia, kemudian yang akhirnya tuh kita keluar dari PBB. Terus abis itu hasilnya adalah kita memutus bantuan asing, juga menurunkan ekspor kita, yang mana di tahun tersebut kita tuh ketergantungan sama cadangan emas, juga devisa yang memperburukkan neraca pembayaran kita. Yang keempat tuh ada devaluasi rupiah. Nah, itu tuh sebenarnya upaya pemerintah untuk menekan inflasi melalui devaluasi rupiah di Desember 1965. Kemudian di mana uang lama 1000 tuh diubah menjadi 1. Nah, ini tuh malah menambah tekanan inflasi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang baru. Kan kayak udah beberapa kejadian, there are a lot of event yang terjadi ya, rakyat malah jadi nggak percaya gitu. Kemudian rupiah juga jadi merosot tajam di pasar gelap, dari awalnya tuh 5.100 per dolar AS pada awal tahun dan menjadi 50.000 pada akhir tahun. Nah, kemudian yang terakhir adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, yang mana harga beras di tahun tersebut tuh melonjak 900%, membuat rakyat tuh hidup dalam kelaparan sama kesulitan kayak gitu. Kasus hyperinflation di Zimbabwe terjadi pada tahun 2005 sampai 2009, di mana kasus ini merupakan krisis ekonomi yang terjadi dalam sejarah modern. Penyebab utamanya adalah pengeluaran pemerintah yang berlebihan, salah dalam mengatur kebijakan moneter, dan juga kegagalan dalam reformasi ekonomi. Inflasi tahunan meningkat drastis dari 135% pada tahun 2005 menjadi lebih dari 1000% pada tahun 2006, dan akhirnya mencapai puncak hyperinflation dengan inflasi bulanan melebihi 79,6 miliar persen pada November 2008. Nah, krisis ini akhirnya diatasi pada tahun 2009 dengan dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya digunakan sebagai pengganti dolar Zimbabwe yang pada saat itu telah kehilangan seluruh nilainya. Langkah ini menstabilkan ekonomi secara sementara meskipun meninggalkan dampak jangka panjang pada kehidupan masyarakat dan juga perekonomian Zimbabwe. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus hiperinflasi Jerman pada tahun 1923. Jerman mengalami krisis hiperinflasi setelah kekalahannya pada Perang Dunia Pertama. Kekalahan dalam perang memaksa Jerman menanggung beban utang yang sangat besar untuk membayar reparasi perang. Untuk menutupi defisit anggaran yang semakin membengkak, pemerintah Jerman mengambil jalan pintas dengan mencetak uang dalam jumlah yang besar. Namun tindakan ini justru menjadi bumerang. Uang yang dicetak secara berlebihan menyebabkan nilai mata uang Jerman, yaitu mark, anjlok drastis. Hiperinflasi mencapai fase terburuk pada tahun 1923, di mana tingkat inflasi bulanan mencapai 3.250.000%, yang membuat harga barang naik berlipat ganda setiap 2 hari. Kondisi ini menciptakan kekacauan yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jerman. Pemerintah Jerman akhirnya menyadari bahwa kebijakan mencetak uang secara berlebihan hanya akan memperburuk keadaan. Mereka kemudian menerbitkan mata uang baru bernama Rentenmark dan melakukan reformasi ekonomi yang cukup drastis. Akhirnya pada tanggal 20 November tahun 1923, krisis hiperinflasi Jerman ini baru berakhir. Hyperinflasi di Hungaria. Hungaria mencatatkan diri sebagai negara yang mengalami hyperinflasi terkeras sejarah yang terjadi pada Agustus 1945 sampai Juli 1946. Tingkat inflasi harian negara ini mencapai 207%, sehingga membuat harga berubah dua kali lipat setiap 15 jam. Puncak inflasi di Hungaria terjadi pada bulan Juli 1946 dengan tingkat inflasi sebesar 41,9% triliun. Lalu kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi hyperinflasi
seperti liberalisasi pasar, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ketiga, stabilitas politik. Ini sangat penting dalam mengendalikan inflasi. Keempat, kebijakan operasi pasar terbuka. Pemerintah harus melakukan upaya berupa aturan untuk meningkatkan jumlah produksi, seperti melonggarkan impor dengan cara menurunkan biaya masuk barang-barang impor. Lalu terakhir, menaikkan tarif pajak bertujuan agar perusahaan maupun rumah tangga dapat mengurangi dan membatasi tingkat konsumsi, terutama untuk barang yang tidak sesuai kebutuhan.